Saudara, program prioritas pemerintah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP terus dikebut. Belasan ribu unit telah dibangun fisiknya, puluhan ribu unit lain masih dalam proses pembangunan. Namun demikian, sejumlah persoalan jadi sorotan dari model bisnis Kopdes hingga berbagai pengadaan barang yang kontroversial. Dalam rapat kerja Komisi 6 DPR dengan Menteri Koperasi 15 Juli lalu, anggota DPR menyoal laba bersih yang hanya Rp78.000 di salah satu unit KDKMP di kawasan Melawai, Jakarta Selatan. Keuntungan selama 6 bulan ini disorot karena timpang dengan modal 3 miliar untuk membangun KDKMP. Koperasi Desa Merah Putih itu untungnya hanya Rp78.000 untung bersih. Bayangkan modal 3 miliar, untung bersihnya 78.000. Hanya 0,0026% dari 3 miliar, Pak Menteri. Bahkan jenengan tahu, itu bukan untung per hari loh 78.000 setelah kami baca lebih detail. Bukan untung per bulan, untung 6 bulan selama dia berdiri, Pak Menteri. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan, Koperasi Kelurahan Melawai memang bagian dari program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, tapi dibentuk secara mandiri oleh para pengurusnya, bukan dibangun dari skema yang dikembangkan Kementerian Koperasi. Itu memang Koperasi Kelurahan Merah Putih di Melawai yang itu didirikan secara mandiri oleh pengurus dan memang kami belum masuk ke kelurahan, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, karena itu tentu akan berkaitan dengan model bisnis dan visibility study yang sangat bisa jadi berbeda sama sekali. Tapi dalam waktu dekat kami akan membangun prototipe yang khusus untuk di kelurahan di kota-kota besar dengan model bisnis dan visibility study yang berbeda. Ya, meski kasuistik kasus unit Kopdes Merah Putih Melawai memantik pertanyaan besar dengan laba sangat tipis, bagaimana KDKMP mengembalikan pinjaman hingga 3 miliar rupiah dan menutup biaya operasional? Pembiayaan KDKMP dibangun dengan akses modal awal 3 miliar rupiah per Kopdes. Plafon dari pinjaman Bank Himbara ini memiliki tenor hingga 6 tahun dengan bunga 6% per tahun. Skemanya, bunga ditanggung APBN sementara pembayaran cicilan pokok memakai alokasi dana desa. Hingga pertengahan Juli 2026, Kementerian Koperasi mencatat lebih dari 15.000 unit Kopdes atau KDKMP rampung dibangun dan lebih dari 19.000 unit lainnya masih dibangun. Pemerintah menargetkan lebih dari 35.000 Kopdes selesai dibangun pada Agustus mendatang. Soal kemungkinan Kopdes kalah bersaing dengan jaringan minimarket yang sudah mapan, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan bilang Kopdes bukan minimarket atau supermarket desa. Kata Zulhas, Kopdes berfungsi utama sebagai infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang bersubsidi dan off-taker hasil produksi masyarakat. Desa Merah Putih itu adalah yang selama ini digambarkan seperti supermarket atau apa. Jadi Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastrukturnya pemerintah. Satu, apa itu? Infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi diputuskan sudah. Kedua, Kopdes itu nanti dia akan menjadi off-taker kalau harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti gabah masih di bawah harga pasar. Ya, sementara itu ekonom menilai rencana pemerintah memindahkan penyaluran subsidi ke Kopdes tidaklah mudah. Yang lebih utama diperbaiki adalah daftar penerima subsidi. Kalau misalkan penyalurannya itu si daftar penerimanya tidak diperbaiki, ya sama saja seperti kita hanya mengganti salurannya aja gitu. Tetap aja nanti bakal terjadi kebocoran dan lainnya, jadi tidak efektif dan efisien. Dan ini kalau misalkan KDMP dipaksakan menyalurkan barang-barang subsidi, pupuk, LPG dan lainnya, ini juga akan mematikan usaha-usaha masyarakat yang saat ini sudah berjalan.
Ya, di balik optimisme menjadikan Kopdes sebagai pusat ekonomi desa dan bagian dari infrastruktur pemerintah, sorotan publik juga tertuju pada lokasi Kopdes yang dianggap kurang strategis dan jauh dari permukiman. Yang ramai diperbincangkan antara lain unit Kopdes yang dibangun di tengah hutan di desa Plosorejo, Wonogiri, Jawa Tengah, atau Kopdes yang didirikan di area tambak ikan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pengadaan barang untuk Kopdes juga menuai sorotan. Indonesia Corruption Watch menduga ada selisih hingga ataupun harga 61 juta hingga 69 juta rupiah per unit dalam pengadaan mobil pickup untuk operasional Kopdes. Jika dikalikan dengan target 80.000 unit, potensi kerugiannya mencapai 4,86 triliun hingga 5,54 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto mengakui masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan Kopdes Merah Putih. Presiden berjanji akan memperbaiki kekurangan termasuk menindak oknum yang nakal. Usaha besar ini pasti banyak kekurangan. Sama dengan MBG, ada kekurangan, ada penyelewengan, ada penyimpangan, tapi kita segera bertindak, kita segera memperbaiki, ya kan? Kita sedih ada oknum-oknum, ada pribadi-pribadi yang ingin cari kekayaan dari sesuatu pekerjaan atau suatu usaha yang begitu besar, begitu mulia untuk rakyat. Percayalah, kita tidak akan pilih kasih, kita tidak akan tebang pilih. Kita tidak akan tidak bertindak terhadap penyelewengan. Dengan segenap persoalan dan mimpi menjadikan Kopdes motor ekonomi desa, lalu bagaimana dengan kelangsungan bisnisnya? Apakah model bisnis operasi desa mutlak harus prudent ataukah lebih berfungsi sebagai infrastruktur pemerintah yang tak harus mengejar untung? Kita bahas lebih lengkap di Business Talk, saingan minimarket untung atau buntung bersama saya, Yan Rahman. Dan saudara, tentunya di studio saya tidak sendiri, saya sudah kehadiran sejumlah narasumber yang akan membahas hal ini dan saya akan perkenalkan untuk Anda. Saudara, di yang paling kanan saya ada Joao Mota, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara. Pak Joao, selamat malam. Selamat malam, Mas. Ada juga Farida Farihah, Wakil Menteri Koperasi. Bu Farida, selamat malam. Selamat malam, Mas Yan. Dan yang paling sebelah kiri saya itu ada Yoyo Ryo Sudibyo, anggota Komisi 7 DPR dari fraksi Nasdem. Pak Yoyo, selamat malam. Malam, Mas. Saya juga kedatangan tamu, yaitu ada Wana Alamsyah, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia dari ICW. Mas Wana, selamat malam. Selamat malam, Mas Yan. Dan tentunya juga saya perkenalkan untuk Anda ada Cipta Wahyana, wartawan senior kontan. Mas Cipta, selamat malam. Selamat malam. Saya terkait dengan adanya pertanyaan yang memang kemudian dikemukakan oleh Pak Julhas begitu, yang bilang bahwa koperasi desa ini bukan minimarket atau supermarket, melainkan infrastruktur. Jadi ini apakah koperasi desa bukan unit bisnis, Bu Farida? Unit bisnis. Unit bisnis. Jadi yang namanya koperasi, Mas Yan, itu memiliki dua fungsi. Yang pertama, dia adalah unit bisnis, hasil berorientasi pada keuntungan. Oke. Yang kedua, nilai yang bergabung di dalamnya ada nilai-nilai sosial juga, karena harus bersifat kegotong royongan yang orientasinya untuk kesejahteraan anggotanya. Nah, kalau Koperasi Desa Merah Putih, anggotanya adalah seluruh desa, seluruh warga desa dan kelurahan. Dengan begitu maka kemudian orientasinya dua, yang satu tetap orientasi bisnis untuk keuntungan, di sisi yang kedua untuk kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan yang ada di seluruh Indonesia. Oke, kalau disebut ini bisnis, kan ini ada juga fungsi off taker, juga menyalurkan subsidi begitu. Pak Julhas yang berbicara soal ini sebetulnya arahnya mau kemana jadinya, Bu Farida? Arahnya tetap sesuai dengan tujuan yang pertama, tidak mengurangi dari latar belakang didirikannya Koperasi Desa Merah Putih, yaitu tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, yang setelah pertumbuhan ekonomi desa ini naik, maka kesejahteraan masyarakat yang ada di desa itu ikut naik. Yang kemudian dalam perjalanannya kemudian menemui kelengkapan hingga akhirnya menyalurkan barang-barang subsidi negara, terus kemudian bantuan sosial. Tentu desain bisnis yang didesain dari awal sampai sekarang itu masih sangat relate dengan kondisi sekarang. Unit bisnis yang ada di Koperasi Desa Merah Putih itu ada satu gerai sembako,
2 gerai perkreditan mikro atau simpan pinjam, yang ketiga klinik desa, yang keempat terus kemudian gerai obat, ada gerai logistik karena dilengkapi dengan transportasi yang ada, dan yang terakhir itu potensi desa. Potensi desa ini yang tadi disampaikan oleh Mas Yan untuk meng-off-taker semua hasil produk yang ada di desa itu, sehingga perputaran barangnya itu tidak hanya dari atas ke bawah, barang-barang yang disubsidi negara maupun barang-barang dari pabrikasi yang memang sudah dikonsumsi dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi juga mengagregasi barang-barang yang dihasilkan oleh masyarakat desa dan kelurahan, baik dalam bentuk pertanian, perkebunan maupun UMKM. Jadi 2 jalur rantai pasok ini yang kemudian memang didesain dari awal sampai sekarang, dan itu kita fokuskan di sana. Oke, Pak Yoyo, ini Bu Wamen bilang tadi Kopdes ini masih bisnis begitu konsepnya. Tapi Pak Zulhas bilang ini bukan minimarket ataupun supermarket dan sebagai off-taker. Tanggapan Anda? Kalau menurut saya dari, mohon maaf ini Mas ya, carut marutnya nih perjalanan Kopdes ini, Pak Zulhas bilang apa, Pak Menteri Koperasi bilang apa dan lain sebagainya. Kalau saya sih sederhana sajalah, kita kembalikan kepada roh koperasi. Roh koperasi itu apa? Di situ ada kepemilikan saham anggota. Siapa itu? Ya rakyat di desa. Jadi kalau saya nggak usahlah muluk-muluk nanti mau skor bisnisnya mau nyanyi Indomaret, Alfamart, bisnis sembako dan lain-lain, itu nggak usahlah muluk-muluk. Indomaret, Alfamart sampai sejauh ini dibangun puluhan tahun, Mas. Sebagai terbuka sebagai bisnis tambang juga dong? Ya, saya sih belum tahu yang masalah itu. Cuman ini pengalaman saya, Mas ya. Saya pada saat jadi bupati, saya mengeluarkan 1 surat untuk melakukan pembatasan Indomaret dan Alfamart. 1 kecamatan 1. Fungsinya apa? Adalah agar supaya toko retail yang lain yang dipunyai oleh masyarakat itu bisa tumbuh dan berkembang. Setelah saya selesai jadi bupati, salah satu konglomerat itu mengundang saya untuk diskusi bagaimana membendung Indomaret, Alfamart. Saya diskusi 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Sampai 4 kali saya sampaikan, kalau mau membendung perkembangan Indomaret, Alfamart itu bisa Pak. Asal supaya di situ Bapak wujudnya koperasi. Saham Bapak lepas 60%, Bapak punya 40%. Yang 60% itu punya masyarakat di sekitar itu. Kemudian untuk rantai pasoknya sama aja dengan Indomaret, Alfamart. Bersaing di situ. Saya yakin Indomaret, Alfamart akan terganggu dengan kehadiran koperasi. Ini menandakan apa? Bahwa koperasi ini sebetulnya ini gagasan yang sangat luar biasa, Mas. Cuman saya minta tolonglah kepada pemerintah, jangan gerusa-gerusu. Nggak usahlah sporadis itu. Pengalaman kita di MBG itu cukup lah. Dan ini yang wujudnya KDMP ini hati-hatilah. Hati-hati betul. Kalau saya Mas, dengan apa yang disampaikan kemarin Pak Zulhas itu, saya sangat setuju sekali Mas. 2 sajalah, maaf ya ini saya sampaikan. Untuk apa itu fungsinya? Menyalurkan bapok, apalagi yang sifatnya subsidi. Contoh gas. Kemudian Beras SPP. Beras, kemudian menyalurkan bantuan langsung tunai, kemudian minyak goreng itu kan ada pemainnya semua Mas. Udahlah, itu aja dulu, nggak usah muluk-muluk. Itu aja kalau itu bisa, yang bapok itu Mas, pupuk, kemudian minyak, kemudian gas. Itu rantai pasoknya itu sekarang kan gila. Dan siapa pemainnya kan pemerintah kan tahu toh. Kalau itu dilangsungkan, main itu aja Mas, rakyat di desa akan dapat keuntungan. Tampaknya Bu Wamen ada keresahan di sini dan juga ada gerasa-gerusu begitu. Apakah demikian dengan juga banyaknya Kopdes yang dibangun saat ini? Kalau gerusa-gerusu sih tentu tidak, karena ini adalah kebijakan. Tapi yang pasti semua masukan dari Pak Yoyo kita tentu jadikan masukan yang baik untuk kita terus melakukan evaluasi dalam melaksanakan program strategis nasional yang menjadi prioritas Bapak Presiden Prabowo. Terkait dengan jumlah kita yang awalnya targetnya 80.000, terus kemudian melihat faktualnya ada kendala-kendala dan tantangan-tantangan yang kemudian realistis, kemudian hari ini 40.000 per akhir tahun nanti bisa dioperasionalisasikan. Itu termasuk masukan-masukan dari masyarakat. Per Agustus nanti 30.000 ya Pak Jo, optimis hampir 28.000 sampai 30.000 bangunan selesai, dan bangunan selesai kemudian disusul dengan operasionalisasi. Tentu kenapa alasannya 80.000 itu bukan karena gerusa-gerusu, tetapi terlebih bahwasannya awalnya Koperasi Desa Merah Putih ini ditujukan untuk
desa, tetapi kemudian kelurahan juga menginginkan punya infrastruktur yang sama, sehingga ditambahkanlah kelurahan dari 75.000 desa ditambah dengan 8.000 menjadi 83 ribuan desa dan kelurahan. Kenapa mereka membutuhkan? Ya tadi yang disampaikan oleh Pak Yoyo, sebenarnya masyarakat desa ini sangat membutuhkan satu, kebutuhan barang sehari-hari itu ready ada, tidak terkendala dan tidak tersembunyi di mana-mana, kira-kira begitu. Yang kedua, harganya terjangkau. Ini dua hal yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, sehingga dilahirkanlah Koperasi Desa Merah Putih dengan fokus beberapa gerai tadi yang saya sampaikan, di antara yang utama itu adalah gerai sembako yang hari ini sudah diuji coba di beberapa koperasi Desa Merah Putih yang dilakukan oleh Agrinas. Oke, saya ke Pak Joao. Ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari publik juga terkait dengan lokasi dari Koperasi Desa Merah Putih yang tampaknya ada beberapa yang kurang bisa diakses begitu. Bagaimana menjawab hal ini? Karena memang jumlahnya juga seperti target disebutkan ada 80.000 KDKMP yang akan dibangun beberapa waktu kemudian. Namun kita bahas saja dah, Pak Joao, tetaplah bersama kami saudara di Business Talk. Anda masih bersama kami di Business Talk, saudara Pak Joao. Kita lihat bahwa 80.000 koperasi desa akan dibangun targetnya. Namun ada keresahan dari masyarakat terkait dengan lokasi koperasi desa yang kita sebut tadi viral, ada di atas bukit, ada juga di tengah hutan, ada juga di pinggir kuburan dan di tengah persawahan. Untuk menjawab hal ini, karena memang ini lokasi-lokasi yang tidak strategis dan sulit untuk diakses. Masyarakat mempertanyakan efektivitasnya. Jawaban Anda? Baik, terima kasih. Kita lihat bahwa ini cukup ramai ya beberapa berita di media terkait dengan lokasi. Ini kan semua selalu mengatasnamakan masyarakat, tetapi tidak mengatasnamakan masyarakat desa tersebut. Karena semua lokasi yang dipilih itu ditentukan oleh Musdes. Jadi hasil musyawarah desa, mereka sepakat menentukan tempatnya di mana, dan mereka sudah punya perencanaan-perencanaan terkait dengan bagaimana dan kenapa tempat ini dipilih. Itu masyarakat desa tersebut punya rencana-rencana tertentu. Salah satu contohnya tadi sempat ditunjukkan bahwa dibangun di atas gunung. Itu memang sengaja, memang disepakati oleh masyarakat desa, dibangun di situ untuk memonetize pengunjung-pengunjung yang menuju ke wisata ke atas gunung itu. Jadi memang itu daerah jalur wisata yang nanti akan digunakan sebagai rumah atau wadah untuk menampung kegiatan UMKM-UMKM di desa itu, sehingga keputusan dari semua tempat itu ditentukan oleh Musdes. Jadi masyarakat yang selama ini menertawakan atau membicarakan atau mempertanyakan, mereka tidak mewakili lokasi atau desa di mana koperasi tersebut dibangun. Jadi kita sebetulnya jangan juga terlalu kuping tipis hanya karena orang di sosial media punya pandangan dan punya perspektif lain dalam melihat suatu lokasi, kemudian kita seolah-olah semua ikut nimbrung gitu, meramaikan, dan ini kan sesuatu yang baru dibangun dan baru mulai ya. Jadi ini awal dan kita tidak punya hak sama sekali mengintervensi masyarakat desa itu, karena koperasi desa itu milik warga desa itu, dibangun oleh masyarakat desa itu untuk masyarakat desa itu sendiri. Jadi kita ini hanya menonton dari perspektif yang berbeda, kemudian seolah menjudge dan mewakili dan mengklaim kata masyarakat itu sepertinya dikooptasi milik kelompok yang ramai dibicara di Facebook gitu atau di media sosial lainnya gitu. Tapi kalau itu kan kritikan dari netizen begitu. Ada kritikan dari DPR juga terkait dengan salah satu contoh kasus di Melawai yang hanya mencatat SHU 78.000 selama 6 bulan. Bagaimana ini jawabannya? Baik, ini juga bagus ya. Ini karena diangkat dan kita harus pahami bahwa dalam menyampaikan sesuatu kepada publik itu kan harusnya kita melihat dari perspektif terkait dengan kebenaran daripada berita tersebut. Kemudian kita juga harus paham apakah tepat kita sampaikan dengan narasi seperti itu. Jangan sampai narasi itu bersifat teatrikal yang 2025 dibangun. Terus kemudian akhir tahun 2025 ditugaskanlah Agrinas untuk membangun fisiknya. Jadi pembentukan kelembagaannya itu dari awal 2025, pembangunan fisiknya itu akhir 2025. Belum sepenuhnya 80.000 Koperasi Desa Merah Putih itu mendapatkan fasilitas bangunan yang tadi disampaikan baru sampai angka 30 ribuan yang hari ini proses bangun. Kelurahan Melawai ini termasuk yang belum memiliki atau mendapatkan fasilitas bangunan. Jadi belum mendapatkan akses pembiayaan yang 3M. Jadi
bisnis usaha yang dilakukan oleh pengurus koperasi Desa Merah Putih pengurus koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Melawai itu adalah mandiri dilakukan oleh pengurusnya sebelum mendapatkan fasilitas pembiayaan yang 3M ini. Oke, tapi pertanyaannya Bu Wamen, apakah masuk akal meskipun ini mandiri selama 6 bulan keuntungannya hanya 78.000? Orang akan melihat ini sebagai failed project jadinya. Nah, justru itu karena ini masih sangat terbatas, belum mendapatkan fasilitas akses pembiayaan termasuk fasilitas gedung, maka kemudian Koperasi Desa Merah Putih inilah diberikan solusi untuk difasilitasi pembangunan atau investasi dalam bentuk pembangunan, kelengkapan dan juga bentuk model bisnisnya yang retail yang dilakukan oleh Agrinas agar yang model-model yang perkembangan bisnisnya masih terhambat mendapatkan keuntungan 78.000, 100.000, ada yang 1 juta, 2 juta, ini tidak lagi terjadi. Oke, Mas Cipta, terkait dengan model bisnis yang juga tadi sempat dibahas oleh Bu Wamen, Anda melihat model bisnis yang sekarang perkembangannya seperti apa di Koperasi Desa? Jadi saya menggarisbawahi apa yang dimukakan Pak Yoyo tadi gitu. Saya terus terang secara khusus juga mempelajari, kita tahu kalau misalnya sebutlah koperasi yang sukses itu apa. Salah satu yang terkenal kita tahu KPS atau Koperasi Produksi Susu BU yang ada di Lembang. Itu berdiri tahun 71. Dan itu tumbuh dari memang usaha kebutuhan real para peternak sapi yang kemudian daya tawarnya rendah, bikinlah koperasi yang sampai sekarang sudah maju, sudah mungkin 22.000 sapi, 6.000 peternak dan sebagainya. Tumbuhnya dari bawah gitu ya. Nah, kita mencermati dari awal ini sebenarnya agak ini maunya bagaimana? Karena secara logika ya kita diskusi ya. Itu mestinya kayak seperti ini dulu. Jadi kebutuhannya seperti apa? Lalu dirumuskan model bisnisnya. Kalau memang mau dijual kemana? Ini diambil dari mana? Jadi jelas rantainya. Kemudian baru menyusul asetnya. Asetnya dibangunlah. Lalu pelatihannya disesuaikan begitu ya. Nah kalau ini kan asetnya dibangun dulu, truknya dibeli dulu, lalu pelatihan jalan dulu gitu. Sementara kalau model bisnis tadi disebut memang dari awal sudah disebut, meskipun itu juga menjadi diskusi juga. Maksudnya ini alurnya kebalik begitu? Iya, sepertinya tadi sudah disebut ada rencana-rencana, tapi itu menjadi pertanyaan juga. Selama ini koperasi biasanya akan memulai dengan fokus, baru dia pengembangan. Nah kalau ini kan kalau dilihat dari pernyataannya Pak Zulhas gitu ya. Kalau kita membaca pernyataannya kan kelihatannya memang ada dinamika soal model bisnis itu yang kemudian Pak Zulhas bilang ini jangan debat lagi ya, udah jelas bahwa sekarang akan menjadi infrastruktur pemerintah menyalurkan ini. Nah ini kan berarti ada modifikasi yang terus berjalan. Sekarang saya jadi bertanya, apakah pelatihan kemarin misalnya ya, manajer itu siap nggak menjalankan yang model bisnis yang terus berkembang? Ini kan menjadi pertanyaan gitu ya. Jadi kalau dari kita sih ya belajar dari kasus koperasi yang sukses dan ini menjadi rumit karena memakai organisasi koperasi. Itu menjadi lebih rumit dan kita mesti lebih tajam. Kecuali kalau mau bilang ini gerai merah putih, itu beda urusannya. Tapi kalau koperasi harus kembali ke seperti Ibu sampaikan, kepentingan anggota koperasi. Jadi kembali lagi pasti masyarakat kalau kita ngomong tolok ukur, itu pasti akan menagih mana manfaat real buat masyarakat pada akhirnya. Oke. Misalnya sementara ini kan diskusi soal dana desa dan sebagainya. Dana desa mungkin akan tertarik ke sini. Jangan-jangan bukan manfaat yang diperoleh. Karena dana desa sekarang itu diandalkan. Misalnya untuk pelayanan dasar, untuk pembangunan. Ini kan menjadi diskusi yang terus kita perlu cermati. Pemahaman kita terhadap Koperasi Desa Merah Putih mungkin perlu kita pertajam ya. Mungkin perlu saya, mungkin kalau saya kasih. Jadi begini, Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastruktur yang dibangun oleh negara yang menjadi patron bagi masyarakat desa. Jadi Koperasi Merah Putih itu menjadi pendamping bagi kegiatan-kegiatan di desa-desa, termasuk nanti contohnya petani padi. Nanti itu akan ada unit khusus, unit petani padi, di mana mereka akan dibantu oleh pemerintah. Pemerintah hadir untuk memastikan bahwa menjadi patron bagi mereka dengan menyediakan mulai dari bibit, pupuk, pestisida, kebutuhan hidup mereka selama masa tanam, kebutuhan finansial mereka selama masa tanam. Kemudian setelah mereka panen, Koperasi Desa Merah Putih menjadi off-taker, pada saat itulah roh daripada Koperasi Merah Putih akan tumbuh. Rohnya tumbuhnya di mana? Ketika mereka sepakat untuk menabung Rp25 dari per kilonya untuk kegiatan ibadah, Rp25 untuk kegiatan apabila ada yang berduka, Rp25 tabungan itu untuk kegiatan
ada yang kebutuhan dana mendesak, Rp25 untuk kebutuhan sekolah. Rp100 ini ketika dikali umpamanya di situ ada 100 hektar dikali 5 ton itu sama dengan 500 juta. 500 juta itulah yang menjadi social safety net yang dibangun oleh masyarakat desa itu sendiri sehingga nanti mereka dengan social safety net ini membangun kebersamaan, gotong royong, tanggung jawab, kebersamaan. Nah, disitulah nanti SPPI akan menjadi intelektual organik yang akan ditaruh di desa itu adalah orang pintar yang orang sarjana ditaruh di desa, dia belajar, dia memahami terkait dengan potensi desa tersebut, kemudian dia mendampingi mereka, mengakses mereka, memberikan akses kepada mereka untuk bisa mengakses finansial, mengakses bantuan-bantuan yang ada di koperasi yang dari pemerintah. Nah, disitulah jiwa koperasinya baru tumbuh. Jadi Koperasi Merah Putih itu lebih daripada sekedar retail biasa. Oke, baik. Saya ke Mas Wana. Ini tampaknya tugas operasional dari koperasi desa ini menggendong banyak hal, mulai dari bisnis dan juga ada off-taker menyalurkan subsidi. Kalau Anda melihat ini sudah jelas belum sih arah dari koperasi desa ini akan menguntungkan atau tidak menurut Anda? Ya, kalau dari perspektif ICW sebenarnya kami melihat kebijakan ini cenderung dipaksakan begitu ya, tanpa ada perencanaan yang jelas dan cenderung perencanaannya buruk. Mungkin tadi saya ingin menambahkan dari Pak Yoyo dan juga Pak Cipta. Kalau kita lihat dalam konteks koperasi yang secara ideal harusnya kan memang dibangunnya dari bawah. Kalau kita lihat sekarang dalam konteks KDKMP, ini kan basisnya dari bottom up, top down begitu ya, dari atas ke bawah begitu, sehingga yang di tingkat bawah pada akhirnya akan mengikuti apa yang diminta oleh pemerintah. Jangan-jangan sebenarnya yang dibutuhkan oleh pemerintah adalah yang dibutuhkan oleh warga adalah itu tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh pemerintah. Itu yang saya rasa yang tadi saya jelaskan kemudian, sudah menjawab itu gitu. Ya, mungkin kemudian yang kedua adalah terkait dengan skalabilitas. Kalau kita lihat kalau memang memang pemerintah memiliki niat baik untuk membangun koperasi dari tingkat bawah, maka 80.000 ini bukan menjadi salah satu jawaban yang tepat. Seharusnya yang dilakukan adalah buat pilot project dulu di beberapa wilayah untuk melihat apakah prosesnya ini sudah sesuai dengan agenda pemerintah atau tidak. Tapi itu ini bukan agenda pemerintah, ini adalah wujud daripada janji konstitusi ya, bahwa benar. Ekonomi Indonesia harus dibangun, demokrasi ekonomi Indonesia harus dibangun berdasarkan aspek kekeluargaan. Itu yang selama ini kita tinggalkan dan sudah akhirnya ruang untuk kita membangun koperasi itu sudah tidak ada dan tidak ada yang membangun, akhirnya negara membangun karena kita membiarkan kapital bagaimana mengintervensi masyarakat, memecah belah masyarakat menjadi individu individualistik sehingga terjadi pelemahan di masyarakat. Itulah kenapa sekarang negara itu hadir untuk memastikan bahwa bisa melaksanakan janji konstitusi gitu. Ini bukan program pemerintah. Yang ketiga kita yang mengkhianati janji konstitusi kita sekarang, pemerintah Prabowo Gibran menegakkan janji konstitusi itu. Ya, pertanyaan sebenarnya sederhana. Yang poin nomor 3 yang ingin saya sampaikan terkait dengan upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pembangunan 80.000. Kalau seandainya kita lihat berapa banyak sebenarnya BPK, BPKP, Inspektorat, dan penegak hukum yang mampu untuk menindaklanjuti atau mengawasi terhadap proses pembangunan semasif ini. Apa yang ingin kami bilang adalah Anda masuk dalam birokrasi yang fasis menurut saya, Mas. Apa yang ingin saya katakan adalah kita izinkan dulu Mas apa yang ingin saya sampaikan adalah apabila tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak tepat sasaran dan cenderung tidak memiliki perencanaan yang matang, maka potensinya adalah potensi korupsi, ruang korupsinya nanti akan menjadi lebih besar. Kita sudah melihat presiden tentang program mercusuar pemerintah misalkan terkait dengan MBG. Sampai sejauh mana sebenarnya rusaknya tata kelola pemerintah, rusaknya tata kelola program tersebut. Dalam gagasan program kami sangat sepakat pemerintah wajib untuk memberikan makan bergizi gratis begitu ya. Kemudian kedua, pemerintah wajib untuk memberikan pertumbuhan ekonomi melalui dari tingkat koperasi. Tapi yang kami kritisi adalah bagaimana implementasinya. Kita selalu melihat gagasan pemerintah itu sangat besar, tapi ketika realitasnya di lapangan, implementasinya kami rasa itu... Baik, Pak Joa silakan dijawab. Ada juga tadi concern soal pengawasan. Ya, jadi begini, Anda bicara soal masalah pengawasan. Masalah pengawasan selama ini kita sudah tahu bagaimana berjalannya pemerintahan kita ini. Sebetulnya kalau Anda benar-benar melaksanakan pengawasan, harusnya permasalahan utama, permasalahan paling besar bagaimana APBN
diserap atau dikorupsi begitu masif secara terstruktur dan legal itu adanya di dalam pengadaan, khususnya pengadaan yang dilakukan dengan sistem e-katalog itu adalah kunci di mana korupsi yang dibiarkan dan berjalan secara masif. Tapi kalian dari ICW tidak pernah bicara masalah itu, kalian hanya bicara terkait dengan birokrasi yang sebetulnya contohnya seperti di tempat saya, waktu itu ICW datang ke tempat saya dan saya tantang mereka, Anda mau saya buka, Anda tanda tangan NDA, karena saya dalam bisnis itu namanya ada NDA, non-disclosure agreement, supaya harga yang saya sepakati itu tidak dibuka. Tapi teman-teman Anda menolak, saya ada rekamannya, dan saya juga sudah pernah memuat itu di salah satu kanal YouTube saya gitu. Jadi kalian menolak untuk menandatangani, untuk membuka, melihat real fakta daripada yang kita lakukan pengadaan. Dalam konteks pengadaan misalkan kami itu sejak 2010, salah satunya misalkan dengan Pak Yoyo begitu ketika di Batang, kami melakukan advokasi tentang pengadaan. Saya tidak ingin menggeser ruang perdebatannya, tapi kalau dalam konteks tata kelola, karena tadi Pak Joao menyinggung tentang pengadaan adalah kami memiliki data pembanding terhadap pembelian pick up yang dilakukan oleh... Saya sudah mau buka kepada Anda tidak mau tanda tangan. Kami tidak mau tanda tangan karena untuk apa melakukan NDA, padahal NDA itu harus dibuka kalau Anda mau. Adalah dokumen publik. Oh, itu yang mana dokumen publik apabila terjadi suatu kejadian atau suatu kasus pidana. Akhirnya kami punya data dari ekspor impor yang menyatakan bahwa harga satu pembelian pick up itu 168 itu Anda akan diketawain oleh publik gitu, karena yang mana ketika kita lihat datanya dari yang bolong bicaranya tidak realistis, tidak sesuai fakta gitu. Artinya ini yang harus kita kritisi sampai sejauh mana isu transparansi yang dilakukan oleh pemerintah itu dilakukan secara paripurna begitu. Oke, bagaimana program ini bisa terlaksana mengikuti good governance? Kita bahas usai jeda. Para narasumber di studio tetap bersama kami di Business Talk. Anda masih bersama kami di Business Talk, saudara. Saya ke Pak Yoyo melihat Koperasi Desa ini merupakan proyek prioritas nasional yang beranggaran besar. Apakah Anda melihatnya ini berdasarkan good governance? Sebetulnya rakyat itu kan simpel aja sih, Mas. Sederhana banget. Kepingin melihat transparansi. Kalau pemerintah sudah berani transparansi, dulu saya pernah melakukan soalnya dengan buka-bukaan anggaran tuh. Oke. Mau nuntut apa kalau misalkan pemerintah sudah transparan? Ini sebagai contoh yang ditemukan oleh ICW tentang salah satu misalkan harga truk saja. Kalau itu pemerintah berani mentransparansikan, nggak akan terjadi polemik, Pak. Kalau pemerintah berani mentransparansikan dana untuk KDMP ini secara terbuka, nggak mungkin masyarakat itu mau banyak ngomong, nggak mungkin, Pak. Masyarakat tuh simpel, kepingin ngelihat transparansi. Kemudian cita-cita Pak Presiden kan sudah jelas seperti yang Bapak sampaikan. Kepingin rakyatnya sejahtera. Aduh, simpel Pak. Bapak saja dulu lah buat pilot project seperti yang dengan sampaikan. Nggak usah lah ngoyo-woro kemana-mana. Pilot project saja Pak, pilot project saja. 1 atau 2 di setiap provinsi. Kalau di situ masyarakatnya sudah bondong-bondong meyakini, wah dengan adanya KDMP alhamdulillah saya dapat berkah, saya dapat ini, dapat itu. Tinggal ngeloning Pak. Jadi kalau saya ya Allah jual pupuk saja. Jangan tahu carut-marutnya masalah pupuk. Gas, carut-marutnya gas tahu toh berapa rantai itu. Kemudian masalah minyak sawit Pak, kita ini nomor 1 di dunia. Pernah hilang, Medan itu saja lah, nggak usah ngoyo-woro yang macam-macam dulu. Ada iuran ini untuk orang meninggal, nggak usah dulu lah Pak. Bapak saja, tolong Bapak, biar masyarakat percaya. Kalau sudah masyarakat percaya, nggak akan ada yang protes Pak. Jangan didukung oleh seluruh rakyat. Yakin saya, jadi simpel aja lah. Bu Wamen, saya nambahin, kuncinya di transparansi begitu. Oke, kalau transparansi memang kita dari pertama juga melibatkan semua kementerian dan lembaga yang terkait untuk pengawasan termasuk kejaksaan. Kita juga di koperasi itu ada namanya Dewan Pengawas Koperasi, ex officio kepala desa itu bagian dari ketua Dewan Pengawas Koperasi Desa Merah Putih. Sehingga
anggota dan masyarakat sendiri juga kita libatkan untuk ikut masuk mengawasi program ini berjalan dengan baik. Saya menambahi yang tadi disampaikan oleh Pak Yoyo. Yang disampaikan oleh Pak Yoyo ini sama juga yang menjadi landasan kita untuk menghadirkan Koperasi Desa Merah Putih. Kalau kita flashback ke belakang sedikit, Mas, dulu awal 2025 kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih ini terbentuklah pada akhirnya per sekarang ini 83.000. Skema awalnya adalah akses pembiayaan. Jadi Koperasi Desa Merah Putih yang kelembagaannya ini terbentuk boleh mengajukan pembiayaan ke perbankan Himbara maksimal 3M yang nanti turunnya dalam bentuk natura. Itu barang-barang BUMN. Waktu itu kerjasamanya dengan Pupuk, Bulog, terus kemudian Pertamina. Dan dalam perjalanannya ternyata ini namanya dalam bisnis, itu ketika barangnya sudah disetujui, mereka mengajukan pinjaman, barangnya disetujui, ketika mau dikirim melihat fasilitas yang ada, karena yang tadi saya bilang kayak Melawai itu mandiri, mereka akhirnya fasilitas yang dimiliki untuk proses bisnis itu ada yang kantor kepala desa, ada yang hibah dari pengurus, ada yang kemudian pinjam gudang-gudang atau ruko, sehingga untuk menurunkan barang yang tadi diperoleh itu tidak memenuhi syarat untuk kemudian dilakukan, sehingga di pertengahan jalan dilakukanlah ada perbaikan. Oh, ini harus ada pergudangan yang memang mendukung atas proses bisnis tersebut, sehingga kalau tadi disampaikan oleh ICW ini tanpa perencanaan, ini seolah-olah gerusa-gerusu dan sebagainya, saya kira juga kurang tepat, karena dari awal disusun ini sesuai dengan kebutuhan. Kalau tadi Pak Yoyo bilang, kebutuhan masyarakat itu gampang kok. Mereka pengen sejahtera. Sejahteranya apa? Mendapatkan bahan pangan yang murah dan juga ada. Apa artinya ada kalau barangnya mahal? Apa artinya kalau dia murah, tapi kalau barangnya nggak ada? Kan dua itu. Nah, ini yang kemudian melatar belakangi harus ada Koperasi Desa Merah Putih yang kemudian rantaian ke belakangnya menata rantai pasok agar dua kunci ini bisa terwujud. Baik. Rantai pasoknya yang tadi kita sampaikan, termasuk diantaranya adalah barang-barang subsidi negara dalam bentuk SPHP, minyak kita, dan kemudian LPG yang terutama. Baik. Nah, bangunan ini tuh tidak serta-merta ini untuk bancaan, korupsi dan sebagainya. Jauh dari itu. Kami mengikuti dari awal sampai saat ini kebijakan-kebijakan yang terus kita evaluasi, kita lengkapi, semua kita sangat terbuka dengan masukan-masukan yang dari masyarakat maupun dari DPR untuk terus kemudian melengkapi. Kami tentu saja, Pak Presiden sendiri tadi sudah menyampaikan yang namanya hal baru, tentu saja kita perlu banyak masukan dan kita mengakui banyak kekurangan, tetapi dengan niat yang baik kami memastikan bahwasanya program ini tujuannya mulia, pelaksanaannya juga kita terus awasi dan kita pastikan ini berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Baik, Pak Yoyo tadi katanya yang sudah dilakukan oleh Koperasi Desa dan juga pemerintah sudah sesuai dengan yang disebutkan oleh Pak Yoyo tadi. Dan juga ini bagaimana sih terkait dengan plafon juga? Kan ini kan ada 3 miliar begitu per koperasi, cicilannya oleh APBN. Bagaimana ini operasionalnya agar tidak merugikan negara? Ini kalau negara benar-benar mau hadir, Mas ya, udahlah, membuat sejahtera masyarakat desa itu sangat gampang. Saya kasih tahu ya, potong itu untuk masalah gas, langsung terjunkan ke situ. Tolong dicatat itu. Ya. Yang kedua, sudah. Masalah minyak goreng, potong juga. Itu langsung jual. Bagaimana dengan minyak goreng sudah dilakukan? Sudah, bahkan kita punya namanya SIMKOPDES, Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa. Dulu, Mas. Silakan. Yang ketiga ya, masalah beras. Yang keempat, pupuk. Itu potong langsung ke situ. Ini kan tujuannya sebetulnya kan untuk, maaf ya, ngurangin tengkulak toh. Yes. Dan motong kapital toh. Ya sudah, ambil alih itu. Kemudian satu lagi, Mbak, kalau misalkan ini memang benar-benar ini hasil panen itu kalau bisa ditampung di situ, Mas, agar supaya pemerintah itu menstandarisasi harga panen. Waduh, ditepuk tangan itu Pak Presiden seluruh rakyat Indonesia. Dan tolong ini Bu Pak Menteri ini benar-benar ini jangan sampailah keseleo lagi, apalagi ini mau turun impres. Saya kasihan nanti kalau sudah ada impres berarti dari Presiden ada yang salah, yang disalahkan Presiden. Saya secara pribadi nggak terima.
Jadi menteri-menterinya ini yang memang harus jadi pembantu-pembantu yang luar biasa. Nggak usah lah muluk-muluk yang lain-lain. Udah Bapak saja dulu bikin pilot project, jalankan. Kalau nanti satu desa itu masyarakatnya udah tepuk tangan, ya ilah, yang lain minta. Simple, jadi nggak usah ngomong untung rugi dulu, apalagi membayangkan mau bersaing dengan Indomaret, Alfamart. Nggak usah lah Mas, saya juga orang dagang. Mereka dibangun dengan susah payah puluhan tahun. Nggak kayak bermimpi Mas. Udahlah, yang simpel aja. Karena pemerintah kan kuat. Pemerintah punya kewenangan. Pemerintah punya hukum. Pemerintah punya tangan. Lakukan itu dulu lah. Yang Bapak selesaikan. Kemudian jadi optaker untuk nampung hasil panen. Kalau itu bisa, catat ini. Saya yakin masyarakat akan senang. Dan keuntungannya kan Bapak Ibu tahu toh main itu berapa. Kemana sekarang itu? Siapa yang main? Oke, baik. Itu Mas. Pak Jo, apa tolak ukur dari kesuksesan sebuah koperasi desa ini bisa dikatakan sukses ataupun tidak sukses? Mungkin kita bahas saja dah. Tetaplah bersama kami saudara di Business Talk. Oke, saya langsung ke Pak Mota. Apa sebetulnya tolak ukur ataupun KPI dari kesuksesan sebuah koperasi desa? Baik, koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu tolak ukur keberhasilannya itu ditentukan oleh bagaimana kolektif kolegial masyarakat desa itu, di mana dia sebagai pemilik, dia sebagai konsumen, dan dia juga sebagai penerima benefit atau keuntungan daripada transaksi yang dilakukan di Koperasi Merah Putih. Dan yang sudah pasti seperti apa yang tadi disampaikan sama Pak Toto, bahwa semua barang subsidi sesuai dengan instruksi Presiden dan melalui ratas maupun melalui pidato beliau pada tanggal 12 Juli per hari ulang tahun koperasi, semua barang subsidi harus dijual langsung melalui Koperasi Desa Merah Putih. Dan itu memastikan bahwa negara hadir untuk melayani masyarakat desa, sehingga benefit itu menjadi ukuran atau tolak ukur utama daripada kehadiran Koperasi Merah Putih. Ketika benefit itu bisa dirasakan oleh masyarakat dan kolektif kolegial daripada masyarakat, itu akan menentukan keberhasilan daripada koperasi tersebut. Dan itu dari saya. Oke, Mas Wana, menurut Anda kapan sih pemerintah seharusnya mengevaluasi koperasi desa yang tidak mencapai target? Ini kan baru sebetulnya, tapi menurut Anda kapan seharusnya pemerintah melakukan evaluasi? Ya, rasanya ketika ada beberapa persoalan begitu yang muncul, yang kemudian itu rasanya harus juga dievaluasi begitu ya, bukan hanya dalam konteks implementasi, tapi juga dalam konteks kebijakan. Apakah memang kebijakannya sudah sesuai begitu dengan agenda pemerintahan 5 tahun ke depan atau belum gitu? Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah perlu melihat apakah sejumlah stakeholder ini pun juga tepat untuk melaksanakan, apakah ada tumpang tindih begitu ya di dalam konteks pelaksanaan Koperasi Merah Putih ini. Jangan sampai kemudian ada tumpang tindih yang pada akhirnya ini nanti akan menimbulkan kebuntuan dan pada titik tertentu akan terhambat begitu proses pelaksanaannya gitu. Jadi paling tidak dua hal itu, ketika ada persoalan di tingkat tapak yang menjadi muncul, lalu kemudian dari aspek kebijakan yang juga penting untuk kita lihat. Oke, saya ke Bu Wamen. Ini kan APBN terlibat di dalam publik, jadi banyak bertanya begitu yang kami menyampaikan kepada Ibu. Ada KPI keberhasilan koperasi desa. Ini antara lain terkait dengan angka kemiskinan hingga kenaikan pendapatan, ada juga laba, pelayanan, dan juga penyerapan hasil produksi. Kalau kita melihat soal KPI ini, seperti apa? Apakah sudah terukur atau belum? Terukur. Kalau disampaikan juga dijelaskan sama Pak Jomota, tujuan utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah tingkat kesejahteraan yang di breakdown dengan ada laba, kemanfaatan untuk anggotanya, termasuk mendapatkan barang dengan jangkauan yang mudah dan murah, itu salah satu ukurannya. Tentu salah satu yang menjadi KPI dan menjadi fokus dari Koperasi Desa Merah Putih ini diantaranya adalah bahwasanya Koperasi Desa Merah Putih ini adalah milik warga desa dan kelurahan. Sekali lagi, negara hadir, seperti yang disampaikan oleh Pak Yoyo, negara hadir untuk memfasilitasi sehingga Agrinas ini diperbantukan untuk membangunkan dan mengoperasionalisasi ini dalam jangka waktu 2 tahun. Kenapa negara harus hadir dan harus diperbantukan? Karena kita melihat kemampuan, kita bukan mengecilkan masyarakat desa, tetapi masyarakat desa ini harus diafirmasi, Mas. Kalau menunggu mereka harus berdaya dulu, mampu dulu, ila yaumil qiyamah, Mas, mereka nggak akan mampu. Menghadapi pembangunan yang disampaikan tadi,
dalam tanda kutip gerai-gerai retail aja, mereka menolak sebenarnya karena warung mereka rugi. Tetapi kan tidak berdaya. Nah, sehingga negara harus hadir. Negara hadir memfasilitasi, memastikan bahwasannya perekonomian yang ada di desa ini harus diintervensi bukan untuk mengatur secara detail, tetapi memastikan bahwasannya mendapatkan barang dalam rantai yang jangan terlalu panjang agar mereka mendapatkan dengan harga murah dan juga ketersediaannya cukup. Oke, Mas Cipta, ini kan menurut Anda model bisnis yang harus dilaksanakan itu harus seperti apa? Karena kan memang ini ada plafon kredit sebesar 3 miliar dan juga APBN terlibat membayar cicilan. Menurut Anda seperti apa? Sebenarnya gini, tadi Bu Wamen sudah menyampaikan, ya baik bahwa sekarang terus disempurnakan, meskipun sebenarnya kita berharap dari awal sudah clear gitu. Tapi ya karena sudah ada, jangan sampai barang itu jadi mangkrak kan, koperasi sudah jadi sekian banyak. Nah yang menarik sebenarnya solusi dari Presiden itu sebenarnya menarik, karena itu bisa menjadi captive business untuk, tapi kalau catatan saya belajar dari KUD, yang dulu lahir tahun 73, 78, lalu bubar tahun 98, itu captive business dari pemerintah yang policy driven itu boleh. Tapi di saat yang sama pemberdayaan koperasi itu harus dilaksanakan. Kalau enggak nanti terjadi seperti KUD yang sampai sekarang dulu harus dicatat itu dulu cuma 9.000 loh KUD itu. Cuma 9.200. Ini berapa? Puluhan, jauh lebih banyak. Artinya ada tanggung jawab besar karena di situ ada dana masyarakat dan sebagainya. Ya kita akan mengawal. Jadi kalau kita memberi masukan, ICW memberi masukan, percayalah kita setuju dengan pasal 33 ekonomi kekeluargaan, kita sangat setuju itu. Tapi sekali lagi sebagai rakyat kita pasti akan mengawal. Karena sekali lagi prihatin kita kalau nanti ujungnya kita melihat gedung-gedung itu hanya menjadi barang mangkrak gitu. Nah ini harus dibuktikan ke depan. Jadi seperti tadi sempat saya sampaikan bahwa kita berharap dengan Koperasi Desa Merah Putih ini nanti akan lahir intelektual organik yang tumbuh dari bawah, yang memahami potensi daripada desa itu, dan kegiatan ekonomi real itu akan digerakkan oleh mereka menjadi suatu kekuatan, sehingga barang subsidi itu bukan menjadi suatu ini utama, tetapi bagaimana barang subsidi itu menjadi trigger untuk membooster perekonomian real di masyarakat itu. Karena yang lebih penting itu sebenarnya aktivitas nyata anggota koperasi. Nah itu yang saya mau tambahkan, berbedanya dengan KUD Mas. Kalau KUD memang itu juga menjadi atensi kami, sehingga kita batasi diperbantukannya akhirnya 2 tahun. Sehingga kita punya cukup waktu untuk mendampingi pengurusnya. Kalau yang infrastruktur pemerintah ini sampai berapa tahun ya? Kan itu juga itu kan juga insentif. Artinya apa? Kami membatasi selama 2 tahun. Dengan seiring waktu 2 tahun kita melakukan peningkatan kapasitas kepada pengurusnya untuk kemudian setelah 2 tahun mereka mandiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, cukup berbeda dengan KUD karena di Koperasi Desa Merah Putih ini ada keterlibatan kepala desa sebagai ex officio Dewan Pengawas, di mana desa punya saham. Secara aset bangunannya ini adalah milik desa kalau dia di desa. Kalau di kelurahan tentu milik Pemda. Itu cukup berbeda dengan KUD. Yang kedua, desa juga punya keuntungan ya Pak. Betul. Dia punya keuntungan 20% dari SHU itu menjadi hak desa. Sehingga cukup berbeda dengan KUD dan kita optimis. Bismillah juga. Kita harapkan Kopdes berjalan dengan baik dan juga berjaya begitu ya, seperti harapan kita bersama. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya bersama kami di studio Kompas TV. Saudara, demikian Bisnis Talk hari ini. Saya Yan Rahman pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.